Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, karunia dan taufiknya kita dimudahkan untuk bisa kembali berjumpa, kembali bersua dalam program kajian siang yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV, pendengar setia radio suara Al-Iman, dan dimanapun Anda berada, saudara-saudariku semuanya, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari sebuah kitab yang berjudulkan Al-Furuqu baina manhaji ahli sunnati wal jama'ati wa manhaji mukhalifihim fi nushi sultan. Perbedaan antara manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan manhaj kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam menasihati penguasa. Dan pada pertemuan yang baik ini kita akan masuk pada bahasan yang kedua setelah kita mengetahui dan memahami apa itu makna nasihat, baik dari sisi istilah maupun dari sisi bahasa. Demikian pula hakikat dari nasihat tersebut. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya di dalam seorang memberikan sebuah nasihat, maka hendaknya dia betul-betul terkumpul 3 perkara penting. Pertama niat, yang kedua ucapan, dan yang ketiga adalah perbuatan. Dan semuanya ini harus sesuai dengan koridor Islam, harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam kita menasehati baik kepada kaum muslimin secara umum ataukah kepada para penguasa. Dan pada bahasan kita kali ini kita akan masuk pada masalah 3 jenis kriteria penguasa atau pemimpin dan cara menyinggapinya. Bahasan ini ma'asyiral muslimin adalah bahasan yang amat sangat penting untuk kita ketahui bersama. Mengapa? Karena dengan ini masalah yang akan kita sampaikan ini kita akan mengetahui dan memahami tipe-tipe dan kriteria-kriteria penguasa, pemimpin yang dalam tanda kutip amat sangat ditekankan bagi kita seorang muslim yang menjadi rakyatnya di dalam mengambil sikap. Bagaimana sikap seorang muslim ketika memiliki seorang penguasa dan pemimpin yang saleh, yang adil, yang menegakkan keadilan dan menumpas berbagai macam kezaliman dan kemungkaran. Dan bagaimana pula sikap seorang muslim apabila diuji oleh Allah dengan pemimpin yang fasik, yang rusak, yang zalim, yang mengambil harta bendanya, yang menggadaikan keadilan dan seterusnya. Serta bagaimana sikap seorang muslim apabila dia diuji oleh Allah dengan penguasa yang notabene bukan seorang muslim, Bagaimana? Nah, sikap-sikap seperti inilah yang perlu kita ketahui dan kita fahami agar kita betul-betul berada di atas pondasi yang kuat, di atas
manhaj yang benar ahlu sunnah wal jamaah. Tanpa kita mempelajari hal ini, kita mengkhawatirkan akan diri kita termakan fitnah, termakan huru-hara, dan juga yang lainnya, sehingga kita keluar dari koridor manhaj ahlu sunnah dan kita berpindah dari manhaj yang benar ke manhaj yang menyimpang sebagaimana pemahaman orang-orang khawarij dan yang semisalnya. Baik, pada halaman ke-19 ya dari buku Al-Furuqu Baina Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah wa Manhaj Mukhalifihim fi Nushi Sultan, dikatakan oleh penulis Syekh Saleh bin Muhammad As-Sawih hafizahullah taala, ahwalus sultani wa mauqiful muslimi min kulli halin. Kriteria-kriteria penguasa dan sikap seorang muslim pada kriteria-kriteria tersebut. As-sultanu la yakhlu min ahwalin thalathah. Seorang penguasa itu tidak bisa dilepaskan dari 3 kondisi, 3 kriteria. Makanya kita katakan dalam judul pertemuan kita kali ini adalah 3 jenis kriteria pemimpin dan cara menyikapinya. Seorang pemimpin, seorang penguasa, ya, itu tidak keluar dari 3 kategori. Pertama, ar-rasyidul adilul muslim. Adalah seorang pemimpin, seorang penguasa yang dia mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas kebenaran. Mendapatkan petunjuk dan tuntunan ya hatinya ini berjalan di atas kebenaran dan membela kebenaran itu. Al-adil, ditambah juga dia adalah seorang penguasa yang adil, mampu menegakkan keadilan baik yang arahnya ke atas ataupun ke bawah, ya, baik yang menyangkut orang-orang yang memiliki kekuasaan ataukah rakyat jelata, rakyat sipil, ditegakkan keadilan tersebut. Al-muslim dan juga muslim. Ini jenis yang pertama, pemimpin muslim, adil, dan berada di atas hidayah, di atas petunjuk, berjalan di atas kebenaran. Jenis yang kedua adalah al-fasiq al-jairul muslimu, yaitu seorang pemimpin yang fasik, yang rusak, yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-jair, yang melakukan banyak kezaliman. Al-zalim. Al-muslim, dan seorang muslim. Dia muslim, iya, namun dia orang yang fasik. Ya, banyak meninggalkan kewajiban agama. Banyak menerjang ya larangan-larangan agama. Al-jair atau al-zalim, iya, karena banyak sekali kezaliman, baik yang ditampakkan dengan kebijakan-kebijakan peraturan atau perundang-undangan yang diberlakukan, banyak terdapat unsur kezaliman, ya. Nah, ini jenis yang kedua, ya, pemimpin yang fasik, yang zalim, namun dia seorang muslim. Adapun jenis yang ketiga adalah al-kafir, yaitu pemimpin yang kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, terlebih mengimani semua rukun iman yang kita ketahui sebagai umat Islam. Ya, pemimpin apapun apabila dikelompokkan tidak akan bisa terlepas dari 3 kategori di atas. Pertama, pemimpin muslim, baik dia adil, saleh, ya, berjalan di atas kebenaran. Yang kedua adalah pemimpin yang rusak, yang zalim, namun dia masih muslim. Yang ketiga adalah pemimpin yang murni, betul-betul kufur kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita fahami, ya. Ini yang harus kita ketahui di dalam membangun pondasi cara kita berpikir sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Apabila kita berbicara dari sisi yang lain, pemimpin ada 2 tipe, ditinjau dari sisi agama, muslim dan kafir.
Muslim dia beragama Islam, sedangkan kafir dia beragama selain Islam karena dia ingkar, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jenis yang pertama yang Muslim tadi terbagi menjadi dua. Muslim yang baik, yang saleh, yang berjalan di atas kebenaran dan adil. Yang kedua, Muslim yang fasik, yang zalim, yang rusak, dan seterusnya. Namun hakikatnya itu semua sama, ya. Baik kita melihat dari sudut pandang ada 3 jenis kriteria, ya, ataukah dari sisi pandang 2 tipe jenis pemimpin yang masing-masing, atau yang jenis pertama, ya, itu terbagi menjadi 2. Intinya tidak terlepas dari 3 kondisi di atas. Apakah dia seorang Muslim yang baik, yang saleh, yang taat, yang adil, yang membela kebenaran, berjalan di atas kebenaran? Ataukah dia seorang Muslim yang fasik, yang rusak, yang zalim, dan seterusnya? Ataukah dia seorang pemimpin yang kufur kepada Allah dan Rasulnya? Nah, lantas bagaimana cara kita menyikapi, ya, pada setiap, ya, kriteria di atas? Kita memiliki 3 jenis kriteria seorang penguasa. Mau tidak mau kita dihadapkan kepada perkara bagaimana cara kita menyikapi, ya, pada masing-masing 3 jenis kriteria tersebut. Bagaimana setiap kita sebagai seorang rakyat Muslim, ya, kepada pemimpin yang notabene pertama Muslim, baik, ya, adil, dan juga membela kebenaran. Lantas juga bagaimana sikap kita kepada seorang pemimpin yang apabila dia merupakan pemimpin yang rusak, yang zalim, dan bagaimana pula sikap kita apabila dihadapkan pada pemimpin yang notabene termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada bagian yang pertama ini kita akan mencukupkan pada bahasan sikap seorang Muslim pada 2 kondisi atau kriteria pemimpin. Ya, pertama, seorang Muslim yang baik, yang adil, dan juga yang berjalan di atas kebenaran. Serta sikap seorang Muslim kepada pemimpin yang fasik, yang zalim, yang rusak, namun dia masih seorang Muslim. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ya. Bagaimana sikap seorang Muslim sebagai rakyat yang memiliki pemimpin seorang Muslim? Apakah dia itu Muslim yang baik, taat beragama, menegakkan kebenaran, berjalan di atas kebenaran, ya, menegakkan keadilan, ataukah pemimpin yang notabene dia itu fasik atau mungkin melakukan kezaliman dan seterusnya selama dia Muslim? Kata beliau, fa'ammal ula wath-thaniyah. Adapun, ya, jenis pertama dan kedua. Jenis pertama adalah pemimpin yang berjalan di atas kebenaran, menegakkan keadilan, seorang Muslim. Kedua, ya, jenis yang kedua tadi pemimpin yang fasik, zalim, dan Muslim. Pertama dan kedua ini, kata beliau, fal khuruju 'ala sultanil muslimi muharramun. Keluar, ya, dari pemimpin atau penguasa al-muslim, yang notabene penguasa ini seorang Muslim, muharramun, hukumnya diharamkan. Keluar dari kekuasaan dan kepemerintahan serta kepemimpinan seorang penguasa yang Muslim ini hukumnya haram dalam agama. Mengapa? Li'annahu muslimun. Karena penguasa tersebut itu masih seorang Muslim. Penguasa tersebut masih seorang apa? Seorang Muslim, ya. Terlepas apakah Muslim tersebut, ya, termasuk Muslim yang taat, yang baik, yang berjalan di atas kebenaran, membela keadilan, ataukah Muslim yang rusak, ataukah yang zalim. Fal khuruju 'ala sultanil muslimi muharramun. Keluar dari kekuasaan dan kepemimpinan penguasa Muslim itu diharamkan dalam agama.
li'annahu muslimun, karena sesungguhnya pemimpin itu masih terkategorikan seorang muslim. Fal wilayatu ma damat muslimatan harama al-khuruj wa in hasala al-jawr wal-dhulm wa in kanat bit-taghallubi wa qad inaqada al-ijma'u 'ala dhalik. Kepemimpinan selama notabene masih muslim, maka bagaimanapun bentuk ya al-khuruj, ya, keluar dari kekuasaan dan kepemimpinannya, tetap haram hukumnya. Wa in hasala al-jawru wadh-dhulmu, sekalipun ya dalam kepemimpinan muslim tadi, dari penguasa yang muslim tadi itu banyak terjadi kezaliman, ya, atau mungkin bentuk-bentuk kefasikan dari diri seorang penguasa tersebut. Sekalipun pemimpinnya termasuk pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik, selama dia masih muslim, hukumnya tetap tidak boleh dalam agama kita keluar dari kepemimpinannya, mengeluarkan diri dari kekuasaannya, baik dengan cara kita memberontak, dengan cara kita mengkudeta atau yang lainnya. Tidak dibenarkan sama sekali. Wa in kanat bitaghallub, ya, sekalipun ya misalnya penguasa tadi itu mengambil kekuasaan dari pemimpin sebelumnya dengan cara kudeta. Ya. Misal, sebelum kepemimpinan zaman kita, ada pemimpin si A. Kemudian, pemimpin pada saat ini kita katakan si B. Ini kita memberikan pendekatan ya, contoh permisalan. Nah, si A dulu itu dilengsarkan oleh si B dengan cara revolusi atau mungkin mengkudeta. Ya. Sama-sama seorang muslim. Si A seorang muslim, si B seorang muslim. Si A ini dilengsarkan dengan cara kudeta dan revolusi oleh si B. Namanya taghallub. Nah, berarti ya pada zaman saat ini contoh saja, si B yang memegang kekuasaan dan kepemimpinannya, walaupun caranya dulu dengan mengkudeta atau merevolusi. Nah, sikap kita sebagai rakyat, ya, sebagai rakyat seorang muslim, bolehkah kita ya memberontak keluar dari kepemimpinannya dari si B ini, mengingat dia adalah seorang yang zalim, seorang yang fasik, ya, tidak membela keadilan, bahkan lebih cenderung menyengsarakan dan menzalimi rakyatnya. Jawabnya adalah jika dia masih muslim, tidak boleh hukumnya kita memberontak atau mengkudeta atau merevolusi dia. Hukumnya tidak boleh bagi kita sebagai seorang rakyat muslim untuk memberontak, mengkudeta atau merevolusinya. Sekalipun kezaliman yang ia lakukan kemana-mana dan di mana-mana. Sekalipun dulunya dia mengambil kekuasaan itu dengan cara melengsarkan pemimpin sebelumnya, si A, dengan mengkudeta, merevolusi. Namun sikap kita saat ini tidak boleh. Ya. Nah, ini maksudnya. Wa in kanat bitaghallub. Sekalipun itu dengan cara mengkudeta dan melengsarkan. Waqad in aqadal ijma'u 'ala dzalik, dan sungguh telah terjadi ijma' para ulama dalam masalah ini. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berijma' akan haramnya siapapun dari kalangan kaum muslimin untuk mengkudeta, melengsarkan, merevolusi seorang pemimpin muslim yang sah. Sekalipun pemimpin muslim ini adalah termasuk orang yang fasik, termasuk orang yang zalim kepada kita sebagai rakyat misalnya. Kemudian beliau mengatakan,
Waqad tataba'a an-nahyu 'anil khuruj 'anil sultanil muslim fi kalam salaf rahimahumullah. Dan sungguh telah banyak ya silih berganti larangan-larangan nas ya dari nas-nas syar'i tentang larangan keluarnya dari penguasa muslim ya fi kalam salaf, dalam ucapan-ucapan ulama salaf rahimahumullah. Maksudnya di sini adalah banyak sekali ucapan-ucapan ulama salaf dari kitab satu ke kitab yang lainnya yang menyebutkan dan menjelaskan tidak bolehnya atau larangan siapapun dari kalangan kaum muslimin untuk keluar dari kekuasaan pemimpin muslim. Famin dzalik, di antaranya adalah, dan di sini akan dinukilkan oleh beliau ucapan-ucapan para a'immah, para ulama salaf. Di antaranya adalah ucapan al-Imam Ahmad ya di dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu fi hikayatin li Usulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hal tersebut dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Wa man waliyal khilafata wajtama'a an-nasu 'alayhi wa radu bih wa man ghuliba 'alayhim bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Artinya, dan di antara pokok ajaran Ahlus Sunnah, kata Imam Ahmad, adalah meyakini bahwasannya siapapun yang memegang tampuk kekuasaan dan umat manusia itu bersepakat di atas kepemimpinannya dan mereka ridho terhadapnya. Demikian pula di antara pokok Ahlus Sunnah adalah meyakini akan keabsahan seorang yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya ya sampai dia menjadi seorang penguasa terbaru dan dikatakan sebagai Amirul Mukminin. Maksudnya di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa siapapun itu yang menjadi penguasa atau pemimpin selama dia termasuk orang yang disepakati oleh masyarakat kaum muslimin umat ya atas kepemimpinannya, terlepas apakah dengan melakukan cara yang diajarkan oleh syariat Islam ataukah cara-cara yang lain, dan mereka ridho terhadap hasil keputusan terpilihnya pemimpin tersebut, maka kita meyakini dia adalah pemimpin yang sah. Demikian pula apabila ada seorang yang mengkudeta pemimpin sebelumnya dan dia berhasil merebut kekuasaannya dan disebut ya penguasa baru ini sebagai pemimpin kaum muslimin, ini pun juga dikatakan sah. Walaupun cara mengkudeta itu tidak dibenarkan dalam Islam. Akan tapi ketika sudah menjadi seorang penguasa, ya, pemimpin, dan diakui, maka mau tidak mau kita harus menganggap dan meyakini itu adalah pemimpin kita. Walaupun cara yang ditempuh merupakan cara demokrasi misalkan. Namun ketika umat sepakat dia yang terpilih, maka kita harus meyakini dia adalah pemimpin kita. Kemudian kata beliau, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin, dan barang siapa yang keluar ya dari kepemimpinan seorang pemimpin muslim, wa qad kanu ijtama'u alaih, padahal umat ini sudah sepakat di atas kepemimpinannya,
wa aqarru bil khilafah bi ayyi wajhin kana birridha awil ghalabah, dan mereka juga menetapkan akan kekuasaan yang ia pegang dengan berbagai macam cara, apakah dengan keridhaan mereka atau dengan cara melengsengkan pemimpin sebelumnya. Siapapun yang keluar dari kekuasaan pemimpin tadi, faqad syaqqa hadzal kharij 'asal muslimin, maka sungguh orang yang keluar dari kepemimpinan ini, orang yang menginginkan untuk keluar dari kekuasaan pemimpin yang sah tadi, dia telah memecah belah kesatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga telah menyelisihi hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al-khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Lantas apabila seorang pemberontak tadi yang ingin keluar dari kepemimpinan penguasa yang sah, apabila dia mati, sedangkan dia dalam kondisi kepemberontakannya tersebut, maka kematiannya itu adalah kematian ala jahiliyah. Ya, kematian ala jahiliyah adalah seburuk-buruk akhir kehidupan bagi seorang manusia. Kita mengetahui di antara karakter jahiliyah adalah mereka tidak menginginkan seorang pemimpin yang mengatur urusan mereka. Mereka, masyarakat jahiliyah, lebih menginginkan hidup merdeka, hidup bebas, ya, dengan menuruti hawa nafsu, tidak mau terikat dengan satupun aturan maupun adanya penguasa yang mengatur urusan mereka. Nah, siapapun yang memberontak dan keluar dari daerah kekuasaan dan kepemimpinan penguasa yang sah, maka dia apabila mati, matinya mati jahiliyah, wal'iyadhu billah. Wala yahillu qitalu sultani walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Kata beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan tidak halal hukumnya memerangi penguasa yang sah. Tidak pula, ya, keluar atau memberontak kepadanya bagi siapapun itu. Artinya haram bagi seluruh kaum muslimin untuk memerangi pemimpin dan penguasa yang sah dan juga memberontak kepadanya. Tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dihalalkan, bahkan diharamkan itu semua. Siapapun, kepada siapapun tidak dibolehkan. Ya, apakah kepada orang sipil? Tidak dibenarkan dalam agama. Ataukah orang yang memiliki pangkat, jabatan, atau titel di kalangan masyarakat atau di komunitasnya? Tidak dibenarkan oleh agama kita siapapun orangnya untuk menjadi, ya, provokator di dalam memerangi penguasa yang sah atau pemimpin yang sah untuk keluar dan memberontak kepadanya. Faman fa'ala dzalik, kata Imam Ahmad, siapapun yang melakukan hal tersebut, fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnah wat tariq. Siapapun yang melakukan hal tersebut, yakni memerangi penguasa, memberontak kepada penguasa, ingin keluar dari kepemimpinannya, maka sungguh orang ini, provokator ini, dia termasuk mubtadi', ya, termasuk orang ahli bid'ah yang membuat perkara baru dalam agama yang menyelisih sunnah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan kita di dalam menghadapi seorang pemimpin Muslim adalah mendengar, taat, patuh kepadanya selama di atas kebaikan. Demikian pula halnya apabila pemimpin itu termasuk pemimpin yang zalim, yang fasik. Maka dalam hal ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memerintahkan kita untuk tetap mendengar, taat, patuh di atas kebaikan.
tidak boleh memeranginya, memberontak dan keluar dari kekuasaannya. Makanya dikatakan dia termasuk orang yang menyimpang jauh, ya, yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kita bersabar dalam menghadapi penguasa yang zalim. Ya. Kita mentaati, kita mendengar, kita mematuhi selama berada di atas kebaikan dan ma'ruf. Kefasikan, kezaliman, kemungkaran wajib kita ingkari. Wajib kita ingkari. Kita benci. Namun bukan berarti itu menghalalkan tindakan, ya, al-khuruj, yaitu memberontak kepada penguasa yang sah. Baik. Kemudian ucapan yang kedua. Tadi ucapan yang pertama adalah ucapannya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan sekarang dibawakan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyyun." Siapapun yang keluar, ya, dari kepemimpinan seorang penguasa muslim, fahuwa kharijiyyun, maka sungguh orang ini adalah khawarij. Artinya orang yang memiliki pemahaman khawarij. Dan kita tahu, ya, khawarij merupakan kelompok yang ada dalam tubuh kaum muslimin yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu perbuatan orang-orang khawarij pada kekhilafannya sahabat yang mulia Utsman bin Affan, sampai dibunuh sahabat yang mulia ini oleh mereka orang-orang khawarij. Ya, kisahnya sangat luar biasa apabila kita kembali membaca sejarah tersebut. Bagaimana mereka menjadikan negeri Islam yang ketika itu di bawah komando sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardah, tercabik-cabik dengan kudeta dan revolusi yang mereka lakukan. Bahkan mereka membunuh sahabat Utsman bin Affan. Qatalahumullah. Tidaklah yang namanya kudeta, yang namanya revolusi membawa kebaikan, tidak akan pernah membawa kebaikan. Ya, tidak akan pernah. Justru yang datang setelah kudeta dan revolusi itu adalah kejelekan demi kejelekan, keburukan demi keburukan. Yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin, kaum mukminin. Darah-darah mereka tertumpahkan dengan begitu hina-dinanya. Padahal kita tahu betapa mahalnya harga darah seorang muslim, seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, dalam riwayat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangkan terbunuhnya seorang mukmin daripada hancurnya alam semesta ini. Begitu mahal harga seorang muslim. Begitu mulia darah seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai atau menjadi korban dari setiap gerakan kudeta dan revolusi. Ya, makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak membenarkan adanya kudeta, tidak membenarkan adanya revolusi, ya, yang digerakkan oleh massa, yang dikomando oleh provokator atau oknum tertentu. Itu semua tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, "Qad syaqqa 'asal muslimin wa khalafa al-athar." Orang yang seperti ini, yang keluar dari kepemimpinan seorang penguasa muslim yang sah, maka dia telah memecah belah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Dan dia telah menyelisihi banyak hadis-hadis Nabi.
dan kematian dia, ya, termasuk kematian ala jahiliyah. Wala yahillu qitalu sultan walal khuruju alaihi wa injar. Ini yang harus kita garis bawahi. Wala yahillu qitalu sultani walal khuruju alaihi wa injar. Tidak halal hukumnya memerangi penguasa yang sah. Tidak halal hukumnya memerangi seorang penguasa muslim. Walal khuruju alaihi. Demikian pula tidak halal untuk memberontak kepadanya. Wa injara, kata imam, ya, sekalipun penguasa tersebut, pemimpin tersebut, ya, melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang menunjukkan akan manhaj beliau di atas sunnah. Demikian pula ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang menunjukkan, ya, bahwasannya beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak menghalalkan sama sekali adanya pemberontakan, kudeta, revolusi, ya, sekalipun penguasa atau pemimpinnya termasuk penguasa dan pemimpin yang zalim. Imam Ahmad contohnya, beliau disiksa, dipenjara, bolak-balik dalam masalah akidah, yang mana pada waktu itu penguasa di zamannya terkena syubhatnya orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Quran itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, bukan firman Allah. Imam Ahmad mengingkari hal tersebut, sehingga ia dijebloskan dalam penjara, disiksa, ya, penderitaan menjadi temannya, kegelapan menyelimuti beliau di penjara. Namun apakah Imam Ahmad, ya, mengajak menjadi provokator seluruh umat kaum muslimin ketika itu untuk memberontak kepada penguasa yang jelas-jelas akidahnya batil, akidahnya salah? Jawabnya tidak. Justru mereka dilarang oleh Imam Ahmad. Jangan kalian mengkudeta penguasa ini. Jangan kalian memberontak kepada penguasa ini. Karena beliau tahu. Beliau mengetahui hakikat duduk permasalahan tersebut. Baik ditinjau dari sisi penguasa yang pada waktu itu terkena syubhat, yang merupakan orang yang jahil. Yang kedua, dari sisi maslahat dan mafsadatnya. Terjaganya darah kaum muslimin lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Sehingga beliau melarang mereka untuk mengkudeta penguasa yang jelas-jelas apa? Menyimpang dari akidah yang benar. Kemudian beliau mengatakan, "Walaysa minas sunnah qitalu sultan fa inna fihi fasadud dunya wad din." Dan bukanlah termasuk sunnah, bukanlah termasuk ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukanlah termasuk tuntunan beliau. Apa itu? Qitalu sultan, memerangi penguasa. Mengapa demikian? Fa inna fihi fasadud dunya wad din. Karena sesungguhnya, ya, di dalam memerangi penguasa itu terdapat kerusakan dunia dan agama. Apabila kita flashback ke belakang, melihat kejadian beberapa tahun sebelumnya, baik yang di Timur Tengah atau yang lainnya, bagaimana mereka, rakyat, memberontak, memerangi penguasa, apa yang terjadi? Kerusakan negeri. Ya, keterbelakangan negeri tersebut 50 tahun ke belakang. Belum lagi tertumpahnya darah-darah kaum muslimin yang tidak punya salah apa-apa. Bahkan sampai anak-anak kecil mereka
menjadi imbas dari itu semuanya. Jika demikian, siapa yang mau disalahkan? Ya, oleh karena itulah para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka betul-betul ulama yang memiliki rasa kasih sayang yang begitu besar kepada umat Islam. Tidaklah mereka memberikan fatwa serampangan, akan tapi mereka betul-betul menempatkan pada tempat ya yang tepat. Mereka selalu melihat dan menimbang antara maslahat sama mafsadah. Darah seorang mukmin jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Ini yang mereka jaga. Oleh karena itu, kita jumpai tidak ada satu pun dari ulama-ulama salaf terdahulu ahlu sunnah wal jamaah yang memerintahkan rakyat atau kaum muslimin mengkudeta, melengsarkan atau merevolusi atau memberontak kepada penguasa yang sah. Tidak ada. Baik. Kemudian nukilan yang ketiga diambilkan dari ucapan Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج. Sungguh telah aku sampaikan ya peringatan-peringatan keras dari madhabnya kelompok Khawarij, yang di situ terdapat ya penjelasan yang tegas bagi orang yang dijaga oleh Allah dari pemahaman Khawarij. Walam yara ra'yahum, dan tidak mengadopsi pendapat Khawarij. Wasabara ala jawril a'immah, dan dia termasuk orang yang bersabar di atas kezaliman yang dilakukan oleh penguasanya. Wa haifal umara, dan kezaliman pemimpin-pemimpinnya. Walam yakhruj alaihim bisayfi, dan ia tidak memberontak, mengkudeta kepada penguasanya. Wa sa'alallaha al-'azima an yakshifa adh-dhulma anhu, dan dia meminta kepada Allah yang maha besar untuk dihilangkan, disingkap kezaliman yang terjadi ya, wa an jami'il muslimin, yang terjadi pada pemimpin dan juga kaum muslimin secara umum. Wada'a lil mulati bis salah, dan dia berdoa kepada Allah akan kebaikan para penguasa-penguasa dan pemimpinnya. Wa hajja ma'ahum, dan dia berhaji bersama pemimpin tersebut. Wa jahada ma'ahum kulla aduwwin lil muslimin, dan dia berjihad bersama penguasa dan pemimpinnya dalam memerangi musuh-musuh kaum muslimin. Wa shalla khalfahum ala jum'ata wal idain, dan juga salat ya di belakang pemimpin dan penguasa mereka, baik salat Jumat maupun salat 2 hari raya. Wa in amaru bi ta'atihim fa amkanathu ta'atuhum ata'ahum, apabila penguasa dan pemimpinnya dia memerintahkan untuk taat kepadanya, maka dia pasti mentaatinya. Wa illam yumkinhu u'tudhira ilaihim, dan apabila tidak memungkinkan untuk mentaati, mengikuti perintahnya, maka dia menyampaikan uzur kepada pemimpinnya dan penguasa tersebut. Wa in amaru bima'siyatin lam yuti'hum, dan apabila mereka diperintah untuk melakukan maksiat, orang yang dijaga oleh Allah dari pemahaman Khawarij, dia tidak mengikuti dan mentaati pemimpinnya dalam kemaksiatan. Wa idza darat bainahumul fitan lazima baitah, apabila ya terjadi fitnah yang membumbung tinggi di antara mereka terkait dengan penguasa dan pemimpin, orang ini yang dijaga oleh Allah dari pemahaman Khawarij, lazima baitah, dia berada di dalam rumahnya, tidak ikut campur dengan huru-hara ya, tidak ingin masuk dalam gubangan fitnah. Wa kaffa lisanahu wa yadah,
ia menahan lisan dia dan tangannya. Walam yahwi ma hum fih. Walam yu'in ala fitnah. Ia tidak mau ya satu pun ya membantu dalam masalah fitnah tersebut. Ya, dia tidak mau serampangan dalam bersikap dan bertindak. Faman kana hadza wasfuh, maka siapapun orangnya yang kriteria karakternya demikian, kana 'ala tariqil mustaqim insyaallah taala, maka orang tersebut berada di atas jalan yang lurus insyaallah taala. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasannya di antara sifat dan karakter orang yang berada di atas jalan yang lurus insyaallah, di atas manhaj yang benar, adalah mereka yang tidak memberontak kepada penguasa, kepada pemimpin atau mengkudetanya. Ya, sampai beliau memerincikan demikian begitu banyak. Ya, dia bersabar di atas kezaliman penguasa. Ya, demikian pula dia tidak mau ikut memberontak dengan mengkudeta. Justru dia berdoa akan kebaikan bagi para pemimpinnya. Dia siap untuk berjihad melawan musuh-musuh Islam. Dia bersedia salat di belakang pemimpin kaum muslimin, baik Jumat maupun 2 hari raya. Mentaati di atas kebaikan. Ya. Dan tidak mentaati jika pemimpin yang rusak itu menyuruh kepada kemungkaran. Jika muncul dan timbul fitnah, maka orang ini dia menahan diri, menahan lisan, menahan hati, menahan perbuatan tangan, tidak ikut cawe-cawe, tidak mau serampangan, dan tidak mau ikut andil dalam fitnah tersebut dalam melengsarkan pemimpin yang sah. Kriteria ini adalah kriteria orang yang berada di atas jalan yang lurus, manhaj yang lurus. Kata Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah. Baik, nuklian berikutnya, nuklian yang keempat. Dibawakan ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. Dan kami ahlu sunnah wal jamaah tidak berpendapat, ya, tidak meyakini akan bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kami dan penguasa-penguasa kami. Wa in jaru, sekalipun mereka melakukan kezaliman. Ini yang kita garis bawahi. Ya, wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kami ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan berpendapat tidak bolehnya memberontak kepada pemimpin dan penguasa kami sekalipun mereka melakukan kezaliman. Jelas sikap ahlu sunnah terhadap penguasa dan pemimpin begitu tegas, ya. Dan itulah memang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu disampaikan oleh generasi-generasi setelahnya, dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'ut tabi'in sampai zaman kita sekarang. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan buruk kepada pemimpin. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak mengambil kembali baiat yang sudah kita berikan kepada pemimpin tersebut. Ya, baiat ketaatan. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariidah ma lam ya'muru bima'siyah. Dan kami meyakini bahwasannya ketaatan kita kepada mereka merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Itu hukumnya wajib selama mereka tidak memerintahkan kita dalam perkara maksiat. Kita taat, kita tunduk, kita mendengar, kita patuh dalam hal kebaikan.
apabila mereka menindah kita untuk hal kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan, keburukan, tidak wajib bagi kita mentaati, tidak wajib bagi kita mematuhi dan menurutinya. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya, bagi seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah. Dan kami Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan mereka, ya, akan kebaikan, kesehatan bagi mereka, kesejahteraan bagi mereka. Nah, ini ucapan Al-Imam At-Tahawi, sebagaimana para ulama salaf sebelumnya, ya, yang secara redaksi betul-betul jelas tidak dibenarkannya keluar, mengambil kembali baiat kita, memberontak, mengkudeta, atau bahkan melengsarkan pemimpin kaum muslimin yang sah, sekalipun melakukan kezaliman kepada kita semua. Kemudian dibawakan juga ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Kata beliau, "Wa man waliyal khilafah wajtama'a 'alaihi an-nas wa radu bih aw ghalabahum bisayfih hatta sara al-khalifata wa summiya amiral mu'minin wajabat ta'atuh." Artinya, dan barang siapa yang memegang tampuk kekuasaan dan manusia mereka sepakat atas kepemimpinannya, ridho kepadanya, atau mungkin dia cara mendapatkan kekuasaannya ini dengan kudeta pada pemerintah sebelumnya, sampai dia menjadi seorang pemimpin dan disebut sebagai pemimpin kaum mukminin, maka hukumnya wajib ta'atuh, wajib untuk mentaatinya. Wa haramat mukhalafatuh, dan haram hukumnya untuk menyelisihi. Wal khuruju alaih, dan haram hukumnya juga untuk memberontak. Wa syaqqa 'asal muslimin, dan memecah belah kesatuan kaum muslimin. Ini pun juga ucapan yang begitu jelas, yang menunjukkan betapa tegasnya manhaj Ibnu Qudamah sebagaimana para pendahulunya dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menyikapi seorang penguasa. Ya, siapapun itu, ketika sudah disepakati sebagai seorang pemimpin ataukah penguasa, maka haram hukumnya bagi kita untuk memberontak. Haram bagi kita untuk mengkudeta, haram bagi kita untuk memeranginya, ya, atau memecah belah kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Kemudian setelah itu dibawakan nukilan, ya, para ulama kontemporer yang diantaranya adalah Asy-Syekhul Imam Ibnu Baz, demikian pula Asy-Syekhu Faqihuz Zaman Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumallahu taala. Dan di sini dikatakan qala Syekhu Ibnu Baz rahimahullah. Asy-Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan la yajuzul khuruju 'alal a'immah. Tidak boleh hukumnya untuk memberontak kepada penguasa. Wa in asau, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Jelas, la yajuzul khuruju 'alal a'immah wa in asau. Tidak boleh hukumnya memberontak kepada penguasa sekalipun mereka berbuat maksiat. Apakah maksiat dilakukan secara tersembunyi ataukah terang-terangan? Yang ia lakukan secara individu ataukah melembaga? Bal, bahkan yajibu sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Bahkan wajib hukumnya untuk mendengar, untuk mentaatinya. Fil ma'ruf, ini yang penting. Mendengar, taat, patuh kepadanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ma'al munasahah, yang dibarengi dengan nasihat.
Ya, ketika kita diuji oleh Allah dengan penguasa atau pemimpin yang zalim, namun dia masih seorang muslim, pertama kita harus tetap menjaga ketaatan, kepatuhan di atas kebaikan, di atas perkara yang ma'ruf. Yang kedua, kewajiban kita adalah selalu memberikan nasihat. Karena ini yang akan mengubah. Ini akan menjadikan hati penguasa ya tertata kembali, hidup kembali, tercerahkan oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wala tanzi'anna yadan min ta'ah, dan janganlah kamu ya sekali-kali mengambil kembali ya baiat ketaatan tersebut dari penguasa yang sah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, 'alal mar'i as-sam'u wat ta'ah. Kewajiban atas seorang mendengar dan taat, yakni seorang rakyat kaum muslimin kepada penguasanya, pemimpinnya adalah mendengar dan taat. Fil mansyati wal makrah, baik dalam kondisi semangat ya ataukah dalam kondisi yang ia benci. Wa fi ma ahabbah wa karih, demikian pula pada kondisi yang ia suka ataukah tidak ia sukai. Ma lam ya'mur ya atau ma lam yu'mar bi ma'siyatillah, selama dia tidak diperintah bermaksiat kepada Allah. Apabila ada seorang pemimpin yang merintah kaum muslimah melepaskan hijabnya keluar rumah, maka tidak boleh kita mentaati, tidak boleh kita dengarkan. Karena termasuk maksiat. Dan tidak boleh hukumnya siapapun dari kita, kaum muslimin, mentaati makhluk, mengajak kita bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Namun apabila pemimpin, penguasa kita memerintahkan kita di atas kebaikan, ya, memerintahkan kita salat 5 waktu dijaga, menganjurkan kepada kita saling tolong menolong khususnya di musim pandemik seperti ini, maka ini yang harus kita taati, harus kita patuhi. Fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, kata Nabi. Nah, apabila seorang pemimpin tadi atau seorang ya muslim tadi, jika dia diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh hukumnya ia mendengar dan mentaati penguasa tersebut. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sikap kita kepada seorang pemimpin dan penguasa. Apabila pemimpin dan penguasa tersebut merupakan pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik, jika dia nyuruh kepada kita kepada hal yang ma'ruf, kita patuh, kita taat, kita ikuti, kita lakukan. Namun jika dia menyuruh kepada yang jelek, yang buruk, yang mungkar, maka tidak wajib kita patuh, tidak wajib kita mendengarkan, tidak wajib kita mentaati. Kita tinggalkan. Karena semata-mata kepatuhan dan ketundukan, taat kita kepada pemimpin adalah bagian taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ra'a min amirihi syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Siapapun yang melihat dari pemimpinnya ya sebuah kemaksiatan yang ia perbuat, yang diperbuat oleh pemimpin tersebut, maka hendaknya ia membenci perbuatan itu karena kemaksiatannya kepada Allah. Apabila ada seorang penguasa, pemimpin, dia terjatuh dalam maksiat, kita ingkari, kita benci. Ma ya'ti min ma'siyatillah, ya, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang ia lakukan. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah,
Dan janganlah sekali-kali, artinya meskipun demikian, ia mendapati pemimpin dan penguasanya melakukan kemaksiatan yang wajib ia ingkari, yang wajib ia benci, meskipun demikian tidak dibenarkan baginya untuk melepaskan ketaatan kepadanya. Tetap mendengar, tetap mentaatinya. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Tidak dibenarkan sekali-kali dia melepaskan ketaatan dari pemimpin tersebut. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Nah, apabila dia mati di atas perkara tersebut, ya, melepaskan ketaatan kepada pemimpin sampai kepada level pemberontakan, maka apabila dia mati ala jahiliyah. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man atakum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqa jama'atakum wa an yashqa 'asakum faqtuluhu kainan man kana." Siapapun yang datang kepada kalian sedangkan urusan kalian itu bersatu di atas pemimpin yang sah, ya, terurusi, tertata di bawah komando pemimpin yang sah. Kemudian tiba seseorang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan tersebut, memporak-porandakan persatuan kaum muslimin, memecah belah, ya, tubuh kaum muslimin, faqtuluhu kainan man kana. Maka bunuhlah orang yang datanglah tadi itu, siapapun dia. Pada hadis ini, ya, hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, menjelaskan kepada kita, pertama, wajibnya mendengar dan taat. Yang kedua, ya, sanksi tegas yang diberikan kepada orang yang ingin memecah belah kaum muslimin dan mengajak memberontak kepada pemimpin yang sah. Yaitu apa? Dibunuh. Faqtuluhu kainan man kana. Bunuhlah dia siapapun orangnya. Kemudian kata beliau, ya, wal maqsudu anna al wajiba as-sam'u wat ta'a fil ma'ruf li wulati al umur min al umara wal ulama. Maksud, ya, dari apa yang disampaikan di atas dari nas-nas hadis adalah wajib hukumnya untuk mendengar, untuk taat pada perkara yang ma'ruf kepada pemimpin kaum muslimin, penguasa mereka dan para ulama'nya. Wa bihadza tantazimul umur wa tasluhul ahwal. Dengan demikian, yakni apabila kaum muslimin mendengar, patuh, taat kepada pemimpin, penguasa dan para ulama, maka niscaya urusan itu akan menjadi tertata dan keadaan dan kondisi ini akan membaik. Wa ya'manun nas, ya, dan manusia ini akan menjadi aman. Wa yansiful mazlum wa yarda'ul zalim wa ta'manus subul. Maka orang-orang yang terzalimi dia akan mendapatkan hak keadilannya, dan orang-orang yang zalim, ya, akan semakin jera karena hukuman yang diberikan kepada pemberontak adalah dengan dibunuh. Wa ta'manus subul, dan jalan-jalan itu akan menjadi aman dengan dimusnahkannya dan dibunuhnya mereka para pemberontak jalanan yang ingin merongrong kekuasaan pemimpin kaum muslimin. Jadi nukilan-nukilan di atas jelas bagi kita ma'asyiral muslimin untuk kita simpulkan bahwa sikap seorang muslim yang benar kepada pemimpin, baik itu, ya, yang notabene muslim, adil, berada di atas kebenaran, dan itu adalah wajib mendengar dan taat kepadanya, ataukah apabila pemimpin itu notabene muslim, fasik dan zalim, itu pun juga tetap wajib untuk patuh, mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf, serta tidak dibolehkan bagi kita memeranginya, memberontak kepadanya,
mengkudetanya, melengsarkannya dengan cara apapun. Karena ini semuanya bukanlah termasuk tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukanlah termasuk metode yang ditempuh oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullahu ta'ala. Demikian materi pada bagian yang pertama kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun bagian yang kedua insyaallah ta'ala akan kita sampaikan pada pertemuan pekan depan biiznillahi ta'ala. Baik. Dalam penutup kita kali ini kita akan sampaikan sebuah nasihat, ya, mengingat zaman kita adalah zaman yang banyak sekali orang-orang yang berbicara dalam masalah agama, baik secara lisannya atau melalui media sosial yang ia miliki atau media-media yang lain, ya. Maka pertama di dalam kita menilai adalah melihat pada sisi akidah dan manhajnya sebelum kita mengambil ilmu darinya. Kita lihat terlebih dahulu seperti apa sih akidah orang ini, bagaimana sih manhajnya. Karena Ahlussunnah sudah menjelaskan, ya, manhaj mereka di dalam perkara-perkara yang menjadi garis pemisah antara Ahlussunnah dengan yang bukan. Di antaranya adalah sikap kepada penguasa yang zalim. Ya, jelas Ahlussunnah ada sikapnya tegas, mendengar, taat, patuh dalam hal yang ma'ruf, tidak boleh memberontak, mengkudeta, melengsarkan dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam kita mengambil ilmu hendaknya kita lihat dulu orangnya, bagaimana akidahnya, seperti apa manhajnya, agar kita jangan sampai salah berguru, jangan sampai kita salah, ya, mengadopsi atau mengambil ilmu agama, karena ilmu ini adalah agama kita. Jika kita salah dari awal, ya, maka kita akan hidup dalam gubangan syubhat yang itu semuanya akan membawa kepada kegelapan akhirat, wal'iyadzubillah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.